Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kalau saya mulai harus berdoa. Oh gitu. Iya, berdoa untuk City sama Arsenal yang habis kalah. Terus. So asik anjing, so asik. Bisa gitu. Gimana ya? Dan lucunya itu zoom pindahin kamera ke Baca. Lihat mukanya. Ini yang paling lucu. Tadi pas bagian ketawa tolong itu kamera di situ. Kira-kira fans Arsenal di bumi ada berapa? Kira-kira? Menurut gua 14, 10 juta, 20 juta lebih ya? 14 berapa? 800 juta. 800 juta. Masa seperlima kemanusiaan? Ya mustahil. Kemanusiaan. Konsepnya konsep mustahil nih. Ya enggak, kita ambil ini setengah juta lah. Setengah juta ya? Iya. Dikit banget. Enggak, 500.000. Banyak kan warga Trenggalek. Dari segitu banyaknya orang yang bawa hati sama Arsenal cuma dia. Iya dong. Kasih mukanya kamera gitu ya. Buat dia sama Arsenal. Aduh. Apakah minggu ini minggu dia bawa hati juga? Harusnya enggak ya kan? Harusnya enggak. Lawannya kan inferior. Enggak, Lawannya kan di bawah dia. inferior cupu. Iya kan? Iya kan? Bukan inferior cupu. Lawannya kan lebih cupu daripada dia kan? Iya. Ini masuk ke game week 11 menurut Enggak, lu gua. jangan sore-sore rendah hati juga lah. Tahu. Kan gue bilang menurut Basya. Dia tuh El suka Hasud. flip, dia tuh suka flip apa ya? Narasinya tuh suka Sabar. Hidupnya hasut tapi sore rendah hati. Tahu. Sabar. Ma, Masuk game ada week main 11 dia. ini adalah game week yang mulai menentukan kelihatan hilalnya siapa yang bakal juara. Oh gitu. Iya, Oke. udah mulai kelihatan nih. Oke. Tampang-tampangnya siapa? Kita banyak match seru, ada Brighton lawan City. Seru. Kita ada Liverpool lawan Aston Villa. Kita ada MU lawan Leicester. Seru. Spurs Ipswich, Chelsea Arsenal, dan masih banyak lagi. Tapi jangan lupa untuk lo pada yang nonton, gua ngelihat statistiknya masih sekitar 70% nggak subscribe nih. Kita udah 100.000 subscriber. Alhamdulillah. Source. Alhamdulillah. Source. Trust me bro. Oke. Iya. Kita harus jangan lupa ngincer 1 juta sebelum tahun baru. Nah, gua nggak nyebut tahun baru kapan. Iya. Ya, yang penting 100.000 sebelum tahun baru. 2025 ya. Itu udah pasti. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa kita ada telegram juga. Iya. Sekarang namanya Grom Boys. Yoi. Di Walaupun situ. ada yang komplain ternyata. Iya kan Ternyata ada di dalam- ceweknya juga. Di dalam Telegram grup ada cewek. Kan Ani udah bilang. Iya banyak cewek ternyata. Kalau namanya Gromboys kayak cowok-cowok doang kan. Jadi gue lagi mikirin nama baru. Tenang Iya, guys. tenang. Mungkin ini pas di up namanya udah baru guys, oke? Dan jangan lupa Spotify dan jangan lupa Sawerian nih link Sawerianya. Ting, gua host sekarang. Iya, tiap gua begini dapat pasti. Oh iya. Jadi tenang aja. Iya, ini. Dan jangan lupa, gua udah nyebutin yang lainnya Spotify juga jangan lupa kita ada banyak pokoknya. Iya. Ada Instagram, ada ini. Ngomongin Instagram, jangan lupa follow juga dong. Ya. Instagramnya oleh Alatas, Up the Chels. Karim Nasar di TikTok sama IG. Ini apa maksudnya gini? Arsenal Fox di Instagram sama TikTok juga, gue juga. Sama Pet. Sama lu ponakan Haji Damon. Di IG bukan dong. Di IG Hasan Hafsi. Iya. Oke, jangan lupa di follow semuanya. Let's go. Let's go. Asik nih. Kita kalau ngomongin Inggris, gue selalu semangat dengan konsep siapa raja sebenarnya. Oke. Ya kan? Oke. Liverpool. Kalau kita ngomongin raja 4 tahun 5 tahun terakhir, nggak bisa dipungkirin salah satu nama MU. dari Manchester. Biru. Yang biru Liverpool. cuman ya. Kebetulan nih raja lagi pilek karena cuaca ya. Menurut gua ya, iya. Nih raja lagi pilek. Iya. Raja lagi pilek 3 kali kalah beruntun. Pep Guardiola dicurigakan hampir gondrong akhirnya karena kekalahan ini. Iya. Dan dia mau ngejamu, ini anggapannya pelatih senior ketemu pelatih junior nih. Iya. Husler. Iya. Brighton ketemu Bener-bener Manchester City. literally senior dan junior. Senior dan junior. Makanya ini asik banget. Salah satu match yang dimana satu pelatih udah mau hilang karirnya, satu pelatih baru mau mulai karirnya. Iya. Di Brighton lawan City bakal terjadi di mana City KDB udah mau mulai main lagi. Gua nggak tahu Udah dia di bench emang. udah di bench, Kemarin udah di bench kemarin juga. sempat main juga. Ya. Kemarin sempat main pas lawan Ruben Amorim, bukan lawan Sporting ya, lawan Ruben Amorim. Dia udah main dan lumayan ada impactnya, jujur. Oke. Jujur mulai kelihatan serem lagi. Ya. Kemarin apes saja. Ya. Nah, lo pada ngeliat match ini gimana? Brighton lawan City.
lo notabene Brighton yang ngebuka banget Di home kan, home Brighton. di home-nya Brighton kebetulan di St James Park ya. Ya. Bukan. Amex. Amex. Kalau memang di Amex Stadium. Amex Stadium gimana menurut City kalian? tandang. Jadi ini menurut gue ada dua realita ya yang bisa terjadi. Yang pertama baliknya KDB ini bisa benar-benar nge-supply bola ke Haaland. Yang mana terbukti lah, mau pakai riset nggak pakai riset, Haaland butuh supply dari bola. Dan ini nggak jalan ke dia selama ini. Pun kalau jalan biasanya hanya mengandalkan cross atau cutback dari pinggir. Nggak ada bola-bola strategis atau bola-bola smart magic dari tengah gitu. Dan dengan ada KDB ini bisa menjadi dinamika baru. Haaland terima bola-bola baru, bola-bola yang tidak ditebak-tebak gitu kan. Dan ini bisa ngebalikin pertandingan gitu loh. Karena Haaland nggak perlu back chance. Kalau emang bolanya enak, gol. Gol. Gitu kan. 1-2 gol. Tapi ada realita lain. Realita lain adalah Brighton tim muda yang filosofi nothing tulus. Filosofi gaspol. Filosofinya udah serang aja yang penting menang. Terobos aja lah ya, Ya, tabrak-tabrak nggak masuk terlalu deh dan konsepnya. Pertanyaan menarik kenapa? Kalau dua realita ini ada yang terjadi, pertama kalau balik ke KDB bisa menyuburkan si Haaland lagi, City bisa kembali. Artinya nggak keganggu nih psikologinya. City kembali back on track, ya kan? Walaupun kalah tapi tetap masih panjang kan? Iya kan, dan kalahnya pun di Premier League pun hitungannya baru 1. Ya. Baru 1 kan lawan. Tapi kalau realita kedua yang terjadi, ya, realitas kedua yang terjadi, gue ngerasa benar kata lu di awal, ini bisa jadi the goodbye of Manchester City. Nah, itu dia. Menurut gue. Kalau kalah lagi sama Brighton ya, ini bisa bener-bener sih. Karena gue nggak pernah lihat, at least eranya Pep ya, dia kalah 4 kali berturut-turut tuh kayaknya nggak ada gitu. Besok kelima berarti ya? Besok kelima? Besok Enggak, besok keempat. Besok keempat, ya. Kalau kalah lagi, ini bener-bener the end of Manchester City. Oh iyalah. Secara Dan psikologi at least ya. betul. Dan kalau lo narik ke Brighton ya, Brighton punya salah satu midfield yang kuat banget, Baleba terus. Baleba kan. Lagi? Baleba Terus. lagi. Terus. Jangan lupa Bissouma tuh di Spurs bukan di Brighton. Iya, Baleba. Oke. Baleba. Baleba menurut gua dengan nggak adanya si Rodri ini kan bakal jadi poin plus banget buat dia, lumayan bisa menggoreng-goreng kan. Ya. Kan soalnya kan siapa lawannya Kovacic. Kovacic. Iya, Kovacic. Leluasa dia. Iya, nggak begitu Gila nih orangnya. Bandingin Kovacic sama Baleba, berat. Loh, gua di hati gua. Kalau disuruh pilih, Bissouma. Kalau menurut lo gimana, Man? Dengan ngeliat midfieldnya Brighton ketemu midfieldnya City. Nggak, City itu cenderung sulit melawan tim yang punya identitas menyerang sebenarnya. Kalau lawan lu main low block, justru itu dihabisin loh sama City. Leluasa dia. Leluasa. Dia leluasa. Tapi kalau lawan tim yang punya identitas Spurs kemarin, terus mungkin Aston Villa atau siapa, dia justru bukan nggak bisa menang, tapi bisa sangat menyulitkan. Dan Brighton main di home dan dia kan 11-12 nih sama si Ainge kan, pelatih yang sedeng yang nggak peduli lawannya siapa, gue main all out gitu. Justru itu bisa menyulitkannya di situ. Di situ bisa Brighton punya chance dan kita tahu City di awal sering kebobolan dengan forwardnya Brighton yang juga superior, juga bagus. Ya menurut gue pertandingan yang bakal tipis sih, bakal nggak berimbang juga tapi tipis lah. Apakah ada kans untuk Brighton mengambil poin di sini? Sangat ada. Jelas lah. Sangat ada. Pede gue. Kalau Anda dari segi personalnya gimana? Brighton lawan City ya. Jelas gue telak gue di Brighton. Telak di Brighton nih. Soalnya menurut gue ini adalah fenomena yang sangat jarang kita alamin ya. Kita by the way ini kita ngeliat City kalah sekali itu senangnya luar biasa kan. Ini 3 kali, lu bayangin kalau 4 kali lebaran gitu. Lebaran Udah gitu. Madrid City. Wah gila. Lo biasanya ketupatnya apa kalau lebaran? Gue lontong, gue main di lontong. Iya. Tapi intinya gue pede banget Brighton bisa karena dia bener nating terus. Gue setuju dengan realitas yang lu bikin tadi tuh, setuju banget gue. Kalau sampai kalah lagi di pertandingan keempat, lebaran kita. Lebaran gitu ya. Habis dinastinya Manchester City habis. Jadi wasitnya udah nggak berpengaruh ya buat City ya. Apanya? Wasit udah nggak berpengaruh ya. Dia Untuk City ya. Udah Belum, nggak berpengaruh. Dia Mungkin biasa di paruh akhir. Paruh akhir sama di tim besar biasanya. Iya. Kalau big match berpengaruh wasit. Baru berpengaruh. Iya. Kan kalau misalnya berpengaruh ntar kan wasitnya, ntar fans Brighton bakal teriak, ini kebantu-bantu wasit nih sama kayak fansnya Liverpool. Pas banget nih kayak Liverpool dan Aston Villa. Kalau Liverpool berat. Liverpool lagi diuntungin wasit aja komplain. Komplain tetep ya. Fans Liverpool lagi diuntungin wasit aja komplain. EKE Ali ya. Oh, nah. Pas banget. Menurut lo Liverpool Aston Villa bakal ada kecurangan wasit juga kah nih? Liverpool home. Liverpool home, main di Anfield. Ini mana
Kandang salah satu kandang terserem yang pernah gua tahu juga. Ya. Gua ngerasain juga kebetulan di situ 7-0 ya kalau nggak salah di situ ya. 7-0. Lu nonton lagi di sana, lu nonton di sana kebetulan waktu itu ya? Enggak, gua nonton di Ben Hill waktu itu. Iya. Gua nonton di Ben Hill. Iya. Capek-capek nobar 7-0. Enggak nobar lagi makan di rumah teman gue. Capek. Nah, Liverpool klasemen IPL. Apakah ini menurut gua kalau di Game of Thrones orang-orang ngira Jon Snow ini kan Manchester City ini. Iya. Ini tiba-tiba ada yang muncul, siapa namanya gue lupa. Siapa? Grejoy. Rico Simanjuntak ya. Siapa? Siapa gue lupa nih. Theon bin Balon Grejoy. Pokoknya yang tiba-tiba jadi raja beneran nih. Siapa? Yang duduk di throne-nya. Rob Stark dulu, abis itu Jon Snow. Nah itulah. Kita lagi nggak review film juga di sini. Oke. Nah, saya mau saya lupa guys, saya nggak nonton kebetulan. Intinya siapa yang dianggap bakal jadi raja, tapi bukan jadi raja. Nah, sekarang yang kita anggap bakal jadi raja siapa? Kemungkinan besar adalah Arsenal dong. Gue ngeluarin nih kalimat jijik. Siapa? Cuman realita terpahit Liverpool. Klasemen IPL, klasemen UCL, nggak bohong. Satu-satunya tim Inggris yang menang di Champions League minggu ini. Aston Villa kalah. Arsenal nggak usah ditanya. City kalah. Ya kan? Siapa lagi sih? Udah mereka doang ya. Harusnya kan sentimen lu lebih ke City, kenapa ke Arsenal sih? Sebentar. Apa sih masa gitu? Lo kalau ngeliat Liverpool, dia baru nemuin salah satu savior mereka yang baru. Ya. Yang digodok-godok yang gua kira dia anak titipan. Ternyata kayaknya emang jago beneran. Curtis Jones. Ya, Curtis Jones. Gimana menurut lo melawan Aston Villa yang lagi ngedown karena kalah 2 kali berturut-turut. Kalah yang pertama di comeback sama Spurs. Yang kedua dia kalah kemarin 1-0 lawan Klub Brugge. Lawan Klub Brugge walaupun penalti ya. Walaupun kebobolan penalti, padahal kiper jago itu kan. Ya. Yang penalti selalu nge-save itu. Itu. Yang menang Yashin Award itu. Iya. Oh, menurut kalian gimana itu? Kalau gue pribadi ya, gue baru dapat info juga Aston Villa. Kenapa John Duran jarang starting? Ternyata dia problematika bocahnya. Ternyata emang itu salah satu yang jadi John Duran ini di winter kemarin itu udah close to sign sama Chelsea. Di situ, di posisi itu, semua fans Chelsea itu teriak-teriak bahwa kita udah nggak mau. Lo ngerti kan Chelsea kan beli orang random semua kan. Dan John Duran waktu itu termasuk dalam kategori random. Walaupun hari ini kalau lo hari ini lo pada happy kan. Katanya sih ngelihat siapa John Duran. Waktu itu kita nganggap dia adalah orang random yang belum terbukti jam terbangnya. Jadi kita komplain, tapi akhirnya gagal karena dia ada sedikit prone, ada masalah sama fitness dan ini indisiplinernya tinggi ternyata. Dan sekarang terbukti kan masih ada sekarang. Berantem sama Unai Emery. Dan dia kemarin di statement dia terakhir di Lagas kalau nggak salah IPL game week musim lalu, dia di press con mengakui bulat-bulat kalau dia sering ribut sama Emery. Tapi dia mengakui dengan nada yang produktif. Dia bilang kita sering berbeda pendapat, tapi gue selalu ikut apa yang keputusan gitu. Jadi sebenarnya dia ngomong gitu di press con. Iya, dia ngomong gitu. Jadi arti dia ribut, dia ngakuin kalau dia sering berselisih kata sama Emery, tapi endingnya ya gue hanya pemain dan gue harus ikut cover gue gitu. Nah, kalau gue tuh ngeliat tapi indisipliner kan beda. Indisipliner ini nggak ada hubungannya sama argumen loh. Oh iya, gue cuma ngeliat videonya dia sama Emery berantem. Iya. Pukul-pukulan kalau nggak salah. Enggak. Itu lebay. Ting berani nggak? Boxing. Ting. Banyak. Saya host. Tolong, saya nggak tahu apa yang keluar. Menurut gue match ini banyak aspek ya. Intinya judulnya dari gue adalah nggak cukup buat Aston Villa untuk ngebendung Liverpool menurut gue. Kalau kita ngomongin banyak aspek, kita ngomongin formnya Aston Villa baru kalah kemarin akhirnya kan. Semalam dia kalau apa ya? Klub Brugge 1-0 ya penalti ya. Gara-gara bola dipegang Mings. Terus satu dari form bagusan Liverpool. Kedua ini Anfield, ya kan. Ketiga arguably Liverpool is way better as a club di era modern. Ya dan ya kan? Yang keempat kipernya overrated. Kiper Aston Villa overrated. Ada masalah sama Emi apa sih? Parah. Gue asyik sama Emi. Gue anak parah. Enggak, hajat lo apa kesel sama dia? Gue lupa mat. Kalau gue fans Arsenal. Mungkin ada orang fansnya. Gue di titik lupa mat sampai mat. Gue di titik lupa. Iya lu gara-gara lu CR banget tapi gimana tiba-tiba. Padahal kelakuannya dia kan ya kan dia Messi banget gitu maksudnya. Ini kan Messi banget Emi. Ngaruh. Nah menurut gue nggak cukup buat Aston Villa ngebendung Liverpool ya. Jadi kita tahu slot ini sangat hati-hati dalam menerapkan taktik
dia nggak bermain ngambil resiko, dan hati-hati di babak kedua seperti biasa. Tapi kalau Slot. lo ngelihat midfieldnya mereka bisa diadu. Forward mereka menurut gue bisa diadu. Ini menurut gue tim yang on paper bisa diadu semua. Enggak menurut Apa nih Liverpool? Bisa diadu semua. Liverpool sama Aston Villa timnya. Squadnya bisa ngadu. No. Striker. No. Watkins or Nunes. Nunes. Salah, Luis Diaz, Watkins. Gakpo. Watkins or Nunes. Watkins. Iya. Winger. Kenapa Nunes? Ya. Terus lo sebut siapa? Ya Jota, udah oke. tetap Watkins. Oke, Nunes di tengah lah. Oke. Salah sama siapa ya? Udah selesai, wingnya kalah. Ya kalau salah. Semua. Kiri Dia kalah. Kirinya Diaz si lawan? Ramsey. Udahlah. dia sama Ramsey. Lu tanya gua. Siapa? Diaz. Nah, Salah lawannya siapa sih? Karena dia siapa? Hah? Si ini dong. Salah lawannya kalau nggak Philogene, Bailey Philogene atau McGinn. Salah sama John McGinn enggak ada lagunya loh. Gue suka diem ya. Gue suka banget John McGinn. Tapi lu ngebandingin John McGinn sama Salah disgrace. Yo gini masalah. Udah. Ya gua salah. Medin gue. McGinn lo. Parah. Emang malu keren. Buat Ali. Nggak, menurut gue Aston Villa nggak up to level menurut gue. Nggak tuh level. Nggak, Menurut gue ini bisa at least lawan Liverpool ya. Mungkin kalau lawan mungkin untuk bertenggar di top 4 dia mampu, ngerti nggak? Tapi untuk ngalahin Liverpool di Anfield dengan form Liverpool yang seperti ini, cederanya juga lagi nggak ada yang baru kan? Menurut gue sih, ya cuma anomali, dan mungkin aja ada anomali karena sepak bola penuh dengan anomali gitu. Gimana menurut lu, Mat? Kalau menurut gua sebenarnya Aston Villa menang apa enggak tergantung dia bisa survive di momen dimana Liverpool benar-benar take over banget. Kalau dia bisa, kan kita tahu kayak lawan Leverkusen, lawan Brighton kemarin itu ada momen 30 menit itu yang neraka buat musuh lah ibaratnya kata kasarnya gitu. Kalau di situ Aston Villa bisa main rapi, bisa ngancurin setupnya Aston Villa, Liverpool ya. Menurut gua dengan quality pemain yang mereka punya ya, mereka sangat bisa untuk ngalahin Liverpool gitu. Sangat bisa. Wow. Karena Gini, bisa, gue setuju. Enggak, karena ya kalau bisa karena sepak gini, bola. itu yang dilakukan sama Nottingham Forest. Betul. Nottingham Forest bisa bertahan dari gempuran Liverpool, one moment jebret Hudson-Odoi gol. Ya. Tapi kita jangan lupa juga Nottingham Forest adalah tim yang sangat unggul secara defensif. Ya. Aston Villa bukan. Itu dia. Makanya gue bilang kan gimana caranya Aston Villa bisa ngelewatin fase itu, defendingnya gimana. Aston Villa kalau misalnya tapi dia bisa nyolong babak pertama, kan babak pertama Liverpool jujur-jujuran aja terkenal bukan babak yang terlalu bagus. Babak pertama Liverpool bisa dibilang salah satu babak yang jelek gitu kan. Biasanya begitu, mereka terlalu main aman, mereka terlalu gimana. Gue nontonnya aja mager kebetulan. Yang dimana menurut gue kalau Aston Villa bisa kapitulasi sana, Watkins tiba-tiba dapat bola dari McGinn dan tiba-tiba out of nowhere goal. Dan dia Gue nggak ngeliat itu terjadi sih. Dan dia tiba-tiba parkir trofinya Yashin. Parkir trofinya Yashin di situ. Ya nggak ada yang stopping him, nobody stopping him. Tapi kalau dilihat dari trainer Liverpool agak susah. Dia baru kejebolan berapa? Ya. Musim Sedikit ini banget. Emang sedikit banget. 16 match, 14 menang, 1 seri, 1 kalah. Dan kejebolannya cuma dikit Iya, kan. betul. Dia kalau dengan rate yang sama, dia bisa ngalahin rekor Chelsea 2004, 2005. Gila. Kalau dengan rate saat ini ya, Iya. bisa deh 15 gol. Bisa. Tapi gue gak setuju dengan statement lo bahwa Liverpool sekarang yang lagi bakal panjang menguasai ini. Gue rasa nih baru 11 pertandingan kan gitu kalau nggak salah ya. Ya masih panjang lah. Belum Ya. tahu lah. Kalau lu Belum mau bisa disimpulkan gitu. Arsenal Cuman- nggak ditekan Thunder City. enggak host. Siapa sih? Tiba-tiba nyelip Arsenalnya tiba-tiba ini. Gue nggak ada minta dia nyelip ini. Tiba-tiba dikeselip tuh nama. Lu juga jangan cepet-cepet menyimpulkan lah. Gini. Lanjut. Kita ngomongin ini kan gue capek kalau misalnya Liverpool Aston Villa karena lo pede menang Enggak, Liverpool. menurut gua enggak cukup untuk Aston Villa untuk ngebendung Oke, Liverpool ya. lu? Setuju. Nah. Menurut gua tergantung Emery itu tergantung hari banget ya. Tergantung hari ya. Jadi maksudnya dia ada momen bisa main disiplin banget, tiba-tiba mainnya parah. Gini, Tergantung mood berarti gini, ya. lo tau Tergantung gak mood. kenapa Iya. impression gue bakal beda kalau misalnya Liverpool lawan Nottingham Forest. Gue akan berpikir beda. Kenapa? Karena tim-tim kan Nottingham Forest, mereka datang untuk nyari 1 poin. Nangkap gak? Mereka gak punya egonya untuk ngalahin Liverpool, apalagi di Anfield. Tapi Emery pasti ada egonya. Mengingat 2 tahun terakhir mereka tahun lalu masuk tahun lalu Big Four, sekarang di Champions League, ya kan? Ambisinya Tahun gede ini ya. pun posisinya lagi oke, ngerti gak sih? Jadi ada ego di situ. Ego dalam mainnya untuk skor, untuk bawa 3 poin. Nah, ini yang akan dikapitalisasi sama Liverpool gitu loh. Tapi Aston Villa baru ngerasain kalah 2 kali beruntun, yang dimana menurut gue mereka mau coba bounce back pasti. Kalau misalnya mereka golin Nah, duluan, iya itu. malah Malah lu begini, kalau misalnya mereka golin duluan di babak pertama,
mereka bakal belajar dari kesalahan mereka lawan Tottenham. Lawan Tottenham mereka babak pertama mimpin 1-0. Abis itu sama mereka di nyoba nahan ternyata gagal kan. Ya. Nah menurut gua Unai Emery pasti belajar dari situ dong. Ya. Satu contohnya. Makanya gue bisa ngelihat ada keputusan, ada kemungkinan enggak. Di sini ngomong 80-20. Iya, setuju. Liverpool 80% Iya, udah pasti menang. Setuju. 20% Aston Villa ada kemungkinan. Setuju. Dan 20% tadi dari faktor yang gue sebutin. Iya, 20% dari faktor yang itu. Gimana caranya membendung Liverpool lagi lagi nge-press lock kayak orang gila. Itu dia. Atau tiba-tiba Arne Slot babak pertamanya mendadak ciamik, enggak. Babak pertama mendadak ciamik, ya ini udah end game buat Aston Villa. Iya kan? Ya kalau game ini bisa dibilang game gampang lah, sama kayak game yang habis ini. Nggak tahu lu ngasih super itu lah Liverpool lu lebay juga, lu glorifikasi Liverpool banget. Kok glorifikasi? Santai aja. Gua nggak glorifikasi, 80-20. 60-40 lah. Iya menurut lo 60-40, cuman enggak. Iya, Ntar kita 80-20. Ntar kita Masa lihat aja. super itu biasa aja. Apa? Enggak. Biasa aja. Treatment Arne Slot ini gak wow, tapi stabil. Apa lo? Dia nggak nyari menang gede, dia nyari menang beda 1 gol, 1-0, 2-0. Habis itu duduk defense. Iya, you can keep the ball, I keep the 3 point tuh Arne Slot make juga. Gitu. Sama Jadi, kayak nggak kayak Klopp. Kalau Klopp kan gas, lu nggak usah takut heavy metal, bang bung. Kalau dia enggak, tapi Santai, stabil. Iya. Tenang. Sonsoy. Iya. Sansai. Lama-lama kebaca lah itu. Mirror skin, awas gitu. Lanjut. Kita lanjut aja mending gue. Ada match apa abis itu? Daripada ngomongin tim paling hina sedunia, kita lanjut ke tim paling wangi. Hina nomor tim 2. fans paling nomor 1 sedunia. Tim yang paling dicintai orang-orang. Tim yang akan bangkit lagi. Amin, Tim yang akan masuk ke title race lagi di season ini. Leicester Sudah City. mulai masuk ke title race lagi. Amin. Yaitu Leicester. the one and Leicester only City. Manchester United. Anda berdua ingat lah, di sini bahas Chelsea Arsenal, saya langsung ke Chelsea nih kalau kayak gini. Anda berdua. So ini chance kalian untuk Ini kan sekarang untuk nyari vote saya gitu kan. Oke. Nah, di sini udah menurut gua MU lawan Leicester is a must win game. Dari manajemen MU juga harus bisa menunjukkan ke fans kalau pemecatan ETH ada pemecatan yang benar dan tepat. Jadi ini adalah game yang harus dimenangkan untuk keuntungan manajemen plus untuk nama baik Ruth juga. Iya. betul. Ini game terakhir Ruth kan. Game terakhirnya Ruth ada seorang legend yang namanya Wangi. Dia harus pulang Dengan berkemas juga dengan dalam suatu hal yang positif 100% gitu loh. unbeaten. Ya enggak harus 100%. Lawan PAOK misalnya bisa aja kalah kan. Lawan PAOK. Ya udahlah, bodoh amat. Ya. Enggak maksudnya anggap lawan PAOK kalah, tapi di Leicester-nya kan game terakhir ini harus kesannya harus baik. Harus ada standing ovation yang meriah. Gua mau dia Ya kan, diangkat-angkat, harus ada gua mau dia farewell, diarak, gitu gua mau loh. dia dibikinin patung. Ente juara. Apa? Ente juara. Apa? Hah? Juara. 3 game lu 3 game main 3 game 4 game. Leicester 2 Jadi menurut kali. gua enggak ada alasan karena walaupun Leicester juga bukan tim, menurut gua kualitasnya bukan tim promosi ya. Musim ini Leicester menunjukkan Kalau dia punya performance taring ya. dia punya lah sebagai papan bawah. Iya. Bukan tim papan atas, papan bawah. Ejek juga banget. Iya. Dan tapi gini, MU lagi ngerasain drop abis seri sama Chelsea itu menurut gue itu drop banget buat kita. Enggak lah. Emang? Karena Di Chelsea dia karena mentok-mentokan. karena gini, pas lawan Chelsea itu Best kita performance MU banyak itu lawan Chelsea. banyak salahnya. Kita lawan Chelsea banyak salahnya. Mungkin Harusnya menang ya. harusnya menang. Kalau misalnya itu udah mentok. itu kalau misalnya terbaik MU ya, Sepanjang masa. era ETH tuh kemarin. enggak, Iya, ngaco, udah. udah ngaco. Udahlah. Ngaco. Dan dengan rate kayak gitu, lo bawa ke Leicester, lo menang. Tinggal pertahanin aja. Iyalah. gitu. Iyalah. Nah, tapi menurut gue Chelsea berarti kemarin adalah match yang Sampah anjing. sampah. Cole Palmer Anda dapat drop, vote nih semua ternyata nih Anda nih. Saya dukung Arsenal di sini saya. Tapi emang harus diakuin Chelsea underperform Iya, kemarin. underperform. Chelsea kemarin underperform bukan karena timnya lagi bego, karena kita bisa nge-stop. Lo bedain. Apaan? Enggak. Orang Palmer yang bego nggak decisive. Palmer megang bola Kenapa? mulu. Karena Palmer nggak Kalau bisa lo bisa nge-stop Palmer, seperti laga lawan Liverpool, Palmer nggak bisa megang bola. Itu lo nge-stop Palmer. Tapi Palmer banyak megang bola waktu itu. in gini. simple world Palmer FC. Iya, nggak apa-apa. Enggak kayak begitu. Gini. Kalau misalnya lo ngomongin yang match kemarin, kita tahu Palmer cuma udah mentoknya di situ. Mentoknya Palmer tuh di situ. Dia disuruh maju dikit nggak bisa. Ketemu Ugarte ngedon nih. Ugarte Ketemu gelandang Ugarte, paling ketemu buruk di Ugarte. lapangan. Gue Kemarin. di lapangan. Capek. Setuju nggak? Jujur. Enggak. Oh, gelandang. Di lapangan. Oh, gelandang. Gelandang Paling paling buruk buruk di di lapangan. Iyalah. Lawan Chelsea. Iyalah. Ya, iya. Lawan Enggak, Chelsea. Bisa siapa? dibilang. Lawan Chelsea paling buruk Palmer.
Iyalah, gelandang bertahan. Oh, di spesifik Bisa dibilang Enggak. Bisa sejelek-jeleknya Palmer enggak sejelek Ugarte. Ngaco enggak Palmer ngapain kemarin? Enggak. Lu juga jangan gila-gila, Ford. Lu enggak pede sama tim lu. Lu kalau pede debat sama gua, lu enggak usah bertandem sama dia. Orang Ugarte sampah kok. Enggak terima. Palmer sampah. Kemarin Palmer sampah. Iya, Palmer Akuin. sampah. Iya. Tapi enggak sesampah Ugarte. Enggak. Enggak usah glorify Palmer segitunya, cukup. Gua glorify Palmer. Enggak usah glorify Palmer 6, ya. Ugarte 5. Di mana gua glorify Palmer? Enggak kok di mana Palmer bisa Siapa? nunjukin ngapain? Sebut satu nama orang yang mengerti sepak bola yang ngasih apresiasi dan pujian ke Ugarte. Satu. Gua. Ayo, gua. Satu. Gua. Ayo, gua. Enggak ada. Lu cari di Atletik, lu kemana-mana enggak ada. Sebentar. Ini kesalahan ETH. Ngomongnya ke gua. Kan kau Ugarte. ngomongnya ke gua. Iya. Cuma dia yang nggak mau ngakuin. Cuma dia yang bangga. Ini. Dan ditemenin sama Basya biar Karim bela Arsenal. Gini, gua kasih tahu gini. Enggak apa-apa, enggak Gini, bisa. di match kemarin siapa yang bilang kalau Palmer mainnya bagus? Nggak ada. Di match kemarin siapa yang bilang Loh, kalau lu ngaku Palmer itu Palmer ada? nggak- Sebentar. Di match kemarin siapa yang bilang kalau misalnya Palmer kemarin mainnya lumayan? Kasih tau gua. Nggak ada. Siapa yang gini? Di match kemarin siapa yang lihat Palmer main beneran? Nggak ada yang Palmer bilang Palmer tuh kemarin tuh kayak Cucurella pas di Bener. zamannya Pochettino bener. overlap. Salaman. Lah emang iya Yang emang- cuman bisa Bener. back pass. Bener. Salaman. Kayak gitu lo bandingin sama Dan Ugarte. diakuin sama bandingin. semua orang kalau Palmer mainnya aja Sampah. Jelek. Sampah. Kalau Ugarte mainnya bagus, adakah yang ngakuin? Enggak. Rek, Dia kan bisa narasi lu kan gelandang paling jelek, bukan gelandang paling jelek kemarin. Iya, bukan itu, poinnya bukan itu dong. Poinnya bukan itu. Oleh gini, Dia tai juga lah kalau misalnya lo bilang sejelek-jeleknya Palmer lebih jelekan Ugarte, tai juga. Kemarin Palmer ngapain? Malu punya reputasi lo. Iya, Lu malu. Malu lo. Malu berarti lo malu anjing berdua kalau misalnya kayak begitu. Tai. Pakai otak dikit anjing. Lu buka Premier League. Pak, poinnya Video-video Premier League belakangan video-video siapa slow motionnya? Slow motion. Iya. Oh, slow motion. Bukan. Hatta Antoni ada slow motionnya di Bukan. Twitter. Hatta Antoni. Tapi bukan Premier League yang ngepost. Lah terus kenapa? Yang ngepost Premier League penyepong MU yang ngepost. Gini, Premier League juga tahu yang lagi naikin nama siapa ya Palmer. Lu nggak usah kayak begitu. Kemarin jadi Ugarte akuin. underrated. Kemarin gelandang underrated. Ugarte underrated. Kemarin Palmer gak ada tai-tainya sama Ugarte. lu ditanya sama dia kenapa lu Enggak makan? anjing, enggak lo. Kenapa lu makan? Tai nggak usah bego-bego banget anjing orang kalau kemarin bilang Palmer lebih baik dibanding Ugarte, tai anjing. Ugarte kemarin gelandang paling jelek, goblok sampah anjing. Bangsat. Enggak udah. Capek udah langsung aja ke Chelsea Arsenal anjing. Enggak ada berijang tai anjing. Palmer FC lawan Arsenal anjing. lagian lu offside. Gua offside tai anjing. Semua perdebatan ini cuman oleh mau lu bilang Ugarte underrated dan lu makan umpannya. Ugarte emang underrated. Lu makan umpannya. Anjing makan umpan apaan udah tahu di Chelsea Arsenal udah urusin sono anjing. Gimana nih Arsenal kalah mulu goblok juga sampah anjing. Chelsea kemarin underperform juga tol nih dua tim London nih. Gimana nih tim nih berdua nih? Gimana? Iya, Odegaard balik. Lu ngapain bangga-banggain Ugarte ngapain? Enggak kalau dibilang paling sampah ya juga emosi kalau sen. Sorry ya Rim. Gue juga punya akal sehat. Gue nggak bilang Ugarte paling sampai di dunia. Gue bilang di lapangan di match kemarin. Dan gelandang lo spesifik. Enggak, lu nonton enggak tapi? Gelandang ada berapa? Lo tau nggak? Nah, gue nonton, dia kan nggak nonton nih. Gelandang MU 3, gelandang Chelsea 36. Cadangan masuk dari 22 4. Cuma ada 10 orang kan? Iya. Ya udah bukan sebanyak itu. Iya. Nggak perlu emosi. Enggak apa-apa. Bukan Ugarte gelandang paling sampah di dunia. Emang gue bocil. Iya. Nih Palmer lo cedera nih kayaknya nih bobonya nih. Ya Nggak main nih, nggak main nih. Paling kalah lagi 5-0. Gimana? Kalah kalau nggak ada Palmer susah. Nggak ada Palmer. Tapi kemarin Kan Palmer Palmer juga nggak main kemarin. Palmer juga nggak main Ya kan, kemarin, Palmer nggak baku. ngaruh. Harapannya besok nggak baku. ngaruh. Gini ya, ngaruh. gue punya sedikit statement gini ya. Kemarin gue ngerasa Arsenal ini sangat cinta sama Chelsea. Karena tanpa Chelsea mereka nggak akan bisa jadi kayak gini, ya kan? Kenapa? Mereka nggak akan punya bensin untuk berkoar-koar di internet, ya kan? Apaan sih? Loh, karena gini, kalau mereka kan puasa ya 20 tahun, ya kan? Mereka nggak berkarya kan? Nah, kalau nggak ada yang berkarya kayak mereka anteng. Ternyata ada yang berkarya, nangkep. Jadi ini yang menjadi giroh mereka, ini jadi bensin mereka. Berkarya apaan? Golongan berkarya. Maksudnya apa sih? Itu loh artis yang baru yang belum ada 1 bulan. Enggak, terus. Lanjut. Apa maksudnya, poinnya apa? Maksudnya gini. Jadi selalu melekat nama Chelsea di hati-hati fans Arsenal. Karena Karena ya
dengan adanya yang bikin kalian sampai gila setengah miring ini kan fans Chelsea semua. Kenapa? Ya kesuksesan Chelsea udah pasti lah. Bikin kalian insecure, bikin kalian gak nyaman. Jadi pede bener lo GR gila lo. Itu GR lo. Gila, ente lo mulai hidup aja, lo hidup sama Arsenal terakhir juara banyakan lo hidup jaraknya. Iya dong. Gimana? Lo hidup 20 tahun. Iya. Nah, 26. mundur nih. Ya, mundur 20 kan. Berarti pas Arsenal jaya lo 6 kan? Iya. Banyakan 20 apa 6? 20. Ya udah. Lu udah termasuk golongan tidak bahagia. Dan ini emang takdir. Enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa. Dan Enggak apa-apa. yang Jangan bawa gara-gara Chelsea, gara-gara Kalau yang Chelsea. sukses Liverpool doang atau Chelsea doang, City doang atau MU doang, lu pasti bilang yang penting bukan London. Yang Ya. penting bukan London. Ya. GR lo. Ternyata ada London yang sukses. Masa bahaya lu diukur dari bola? Gini. Bang? Yaudah. Bahaya lu diukur dari bola. Bahaya. Hidup bahagia lu diukur dari bola. Oh berat. Hidup lu sesempit Ini kan itu. konten bola. Gimana sih? Itu bener juga, lu juga salah. Iya. Lu juga salah. Lu juga Itu di aneh sini lu. bahagia kita kan karena bola. Kalau lu kagak mau bola ngomong ASQ sono. Main meja jadi. Nah, kecintaan Arsenal itu sudah melekat di pemain-pemain Arsenal juga. Seperti laga kemarin lawan Inter. Mereka kayak ngerasa itu Chelsea. Bener. Enggak, narasi lu agak sampah juga. GR tuh. GR jatuhnya. Wallahi GR total. Jatuhnya GR Mak. Enggak, waktu mereka turun ke San Siro mereka kira Stamford Bridge. GR ya Allah. Karena bajunya biru juga ya. Iya. Makanya mereka main umpan-umpan lambung atas. Dikira pemain Inter kate-kate. Mbak, aku boleh nanya gak sih berapa harga tiket ke dunia lo ini nih? Gue kepo nih. Gue kepo nih berapa harga tiket ke dunia lo nih. Biar gue masuk juga asik kayak begini nih. Asik nih kayak begini nih. Udah deh ke matchnya. Kenapa Palmer gak main? Ada apa? Enggak, Palmer enggak cedera. Hawks. Enggak bakal main. Dia bakal main. Cywar biasa. Cywar. Enggak, bukan Ngikutin Cywar. strategi Arteta. Bukan Cywar. Jadi Palmer itu kan ditendang sama pemain biadab Siapa nih? waktu di laga lawan MU. Siapa? Dengkulnya kan. Siapa yang Adalah pemain biadab yang cuma dapat kuning, harusnya dapat merah. Gak kena? Oh. Iya kan? Debuce. Wala Ya. gak kena dengkulnya. Debuce. Oke. Wala gak kena. Nah, Oh, si Lisandro. impact daripada tackle tersebut membuat Palmer harus di resting 3 hari dan di scan. Nah, selama masa resting dan scan ini hoax kemana-mana. Padahal belum ada hasil. Salah satu hoaxnya adalah yang Palmer cedera 3 minggu gitu. Amin. Tapi sampai hari ini nggak ada statement itu. Jadi most likely Palmer main. Nah, Ya nggak apa-apa, nggak pemain- bukan hal yang menyeramkan juga buat Nih, Gabriel dan Saliba. Gini, Mesaya lo kemungkinan cedera, ada omongan itu, Mesaya dia baru balik nih. Dan ya Odegaard. Martin Odegaard. Tapi Odegaard Lu tuh kira ngaruh? maksimal kayak. Ngaruh? Nggak, makanya gue mau Nggak ngaruh ada Odegaard? Ya, Odegaard gila gimana lu. di samping Ya, lain? Coba, emang ngaruh? Tanpa Odegaard aja sih gua enggak low esteem fans Chelsea yang enggak ada Palmer habis itu enggak yakin menang. Gua enggak ada Gimana? Odegaard Realistis aja. bos. Yakin Realistis bos. menang. Ya realistis kita Realistis, lagi di mana, bos. San? Iya lah. Kita lagi di mana, Lu San? lu- Di mana peringkat lu- 5? Lu di mana? Ya lu sadar Lo juga kan, dong. kan sekarang peringkat tinggian dia beda. Gimana sih? Ya, elah, Dia kalau ngelucu tuh, kalau ngelucu sekarang nih peringkat ini satu. empon nih, Iya, iya. ini empon nih cek table. baru 11 game bro. Nottingham Forest peringkat 3. Baru Apa? 11 game. Emang Emang lagi, emang lagi ngebahas Nottingham Forest. Nottingham Forest is better than Arsenal. And Chelsea. Today. Iya, Iya, apa-apa. Ya udah itu nggak apa-apa. Nah sekarang Realistis. Chelsea faktanya lebih bagus dibanding Arsenal karena kalau lo tadi ngomong kita di berapa lo di bawah Chelsea. 5 menit kemudian Nah, apa? lu jangan Invincible. lihat- 5 menit kemudian. Enggak ada. Lu 5 nggak usah menit pakai- kemudian. Lu nggak usah pakai narasi Cepetin aja, guys. gitu lah. Invincible. Dia yang mulai bukan gua. narasi- Bukan gue, dia yang mulai. Kok gue mulai? Dia yang mulai. Nggak, ini Kita ada di mana? Kita ada di berapa? Itu kan Gue masa. bilang Nggak, secara tim. di mana itu ya bukan di mana itu Secara bukan tim klasemen. ya udah, biarkan Basya diberikan waktu dan ruang untuk ngejelasin secara tim kita di mana. Silakan. Secara tim kita jauh lebih advance daripada lo. Jago. Proses kita jauh lebih lama daripada lo. Kita lebih settle, lebih rapi. Secara squad, player to player kita lebih baik daripada lo. Lo bisa masukin Palmer doang, ya kan? Gak ada lagi siapa. Oke, kalau stick di masa kelamaan jadi enak apa enggak? Overcook. Angus bos. Jadi proses tadi gua- kelamaan itu ini konten bukan berarti bola. bagus. Ini Ngerti nggak? konten Woi. bola bukan masakan. Gue Tadi lagi gua bawa gue lagi bahagia. Itu menganalogikan namanya analogi. Tadi gue juga analogi Filosofi- sama aja. Enggak, kalau enggak. gue lagi menanyakan filosofi proses menurut lo. Karena itu analogi itu konsep gue yang gue pakai ke MU. Gue bilang Chelsea 1 tahun lebih unggul dalam merapikan tim dibandingkan MU yang baru mulai kan. Lo mau pakai yang sama ke gue. Lo bilang proses lo jauh lebih lama, ya kan? Proses yang lama itu lama-lama blue balls, lama-lama gatot. Nah apa? Enggak, tapi belum Oh, gatot. enggak total. Lama-lama gatot. Lama-lama gatot. Sekarang belum. Gagal Edu gatot kaca. cabut. Edu cabut. Edu main tuh. Edu main di lapangan. Apa ngaruhnya Edu sama Nah, udah, gini. Lo ngerasa squad lo jauh lebih bagus dibanding Chelsea, ya? Even Lo tanpa juga Odegaard. setuju. Even tanpa Odegaard. Iya.
Tapi dua match squad lo mediocre, lo ketolong sistem. Dua match terakhir Lo ketolong sistem, tinggi, postur, sama otot selesai. Enggak lah. Dua match terakhir tidak membuktikan itu. Malu lah. Apa yang lo punya? Coba kasih tuh apa yang lo punya. Dua match terakhir Sebutkan 5 pemain lo yang teknikal, 5 aja. Saka, Odegaard. Saka nggak terlalu teknikal. Enggak lah, teknikal lah. Ayo dong. Ya nggak, tapi kenapa lo kalau misalnya gitu kenapa lo slow esteem itu untuk nggak pede tanpa Palmer Chelsea bisa menang? Karena gue dari umur dan dari tim yang sangat muda, bukan secara umur doang, tapi secara kebersamaan. Ini tim baru, bos. Yaudah terus, tapi nggak, lu kan sepede ini, lu ngata-ngatain Arsenal A B C D E F G, sistem A B C D E F G. Harusnya lu pede dong menang, main di kandang. Gini, dengan adanya sebentar. Dengan ada sistem postur dan otot ini membuat lo cukup kuat untuk ada di liga, tapi nggak cukup kuat untuk juara. Lo nggak deserve dan juga cukup kuat. Lo nggak worthy dengan 3 hal ini. Itu conversation lain. Kita ngomongin beda hal. Nggak ngomongin juara. Ya udah, misalkan 3 hal itu di 3 hal itu disingkirkan pun kita tetap ada hal yang lain buat ngalahin. Coba. Ya ada Saka, ada Odegaard yang bakal ngajak-ngajak. Iya. Saka kan nggak otot, nggak Saka otot lah. Saka kuat banget. Loh, tapi dia maksudnya bukan orang yang gede, bukan orang yang besar. Tapi emang kalau megang bola bikin pelanggaran. Selalu tau gak Sandi? Batal tuh argumen itu batal. Diving. Di tahun dia menang UCL aja, kita masih buruk-buruknya, masih peringkat 8 gitu-gitu. Kita menang 4-2 sama dia. Terus terakhir lu menang lawan kita kapan, gue tanya? 2021. Nah, ya udah, terus kita pede disalahin. Nggak salah. Ya udah. Gue nggak salah pede. Ya udah, berarti Nggak kita apa-apa. Mungkin kalau menang di satu match membuat lo happy nggak apa-apa. Enggak, kita karena lu kan nggak menang liga, jadi menang satu match lo harus happy. Lo harus merayakan. Lo harus merayakan segala kemenangan. Lagian udahlah. Even main indah aja lo harus rayain. Kita nih penonton layar kaca, bro. Dengan tim kita berkembang juga udah seneng harusnya. Udah nggak usah muluk-muluk. Enggak, tapi dua match terakhir Arsenal juara nggak ngasih gue duit. Gini. Nggak ngasih gue apa-apa. 2 match terakhir membuktikan, enggak 2 match, mungkin gue bilang season ini membuktikan kalau misalnya pelatih lo lagi punya suatu masalah. Itu suatu hal yang wajar. Lu gini, lu top tim, semua top tim, bahkan even City sekarang di period yang sama kebetulan, ya pasti bakal ada form atau yang patch yang lagi iya. Kalau City lo masih lihat pattern permainannya gimana? Ini mana Arsenal? Gue juga lihat Arsenal ada kok. Ya itu mungkin itu pattern yang emang mau dibangun. Yang bisa ngancurin Chelsea tapi. Iya, dan itu kan emang pattern yang lagi dibangun itu. Kita akuin aja pattern yang lagi diakuin. Dengan pattern seperti itu yang udah gagal, yang kalah lawan Bournemouth, kalah lawan Newcastle. Nah, ada faktor-faktornya kalau itu bikin kalah, bukan kalah karena pattern. Kalau lo ngomong hal seperti itu, soalnya anggapannya gini, gua emang bola itu bundar, cuman Chelsea menang lawan Bournemouth. Menang. Chelsea menang. Ya udah kita jelajahin. Menang kan? Menang. Nah, mereka berdua kalah. Kita jelajahin pertandingan Arsenal kalah. Apa? Nah, betul tuh. Kita jelajahin Arsenal apa? Bukan karena patternnya kalah. Ayo jalan-jalan. Karena apa? Bournemouth kalah lawan Bournemouth merah Saliba di menit 21. Newcastle. Lalu Newcastle kebetulan aja pertandingannya buruk, Arsenal main jelek di situ. Kebetulan main buruk. Bukan karena patternnya Inter Milan yang dibuat. Inter Milan gagal pattern itu karena pemainnya tinggi-tinggi. Pemainnya tinggi-tinggi. Nah, itu boleh kesalahan. Berarti yang punya faktor eksternal cuma Bournemouth doang dong. Hah? Sisanya emang Gatot. Enggak, Brighton kartu merah, City kartu merah. Enggak, tadi dari nariknya dari Bournemouth doang soalnya. Newcastle emang main jelek, kita enggak beruntung. Iya, di Newcastle main jelek. Di Inter main jelek. Di Inter bukan Inter nggak bisa bilang main jelek dong. Main bagus tapi gagal. Apa bagusnya? Gagal karena apa bagusnya? Boleh tuh. Boleh. Enggak, parameter ini kan, pertanyaan. Parameter lu kan supporter nonton kan. Tapi lu kalau nonton secara match itu lu nggak bisa bilang jelek, membosankan mungkin. Oke, itu masing-masing lah. Taste masing-masing membosankan. Tapi kalau lu bilang jelek, Arsenal enggak juga jelek. Kalau nggak bisa mengakomodir pola serangan yang dinamis, yang diverse, yang ragam gimana? Ya itu harus diakuin ketololan itu bagus. Kemarin. Itu bagus. Ya, kalau mencoba suatu hal diulang-ulang mengharapkan hasil yang sama, menurut Einstein apa? Gila. Lah masalah itu skema. Menurut Einstein gila adalah mencoba hal yang sama berulang-ulang. Secara overall season ini skema itu berjalan. Itu bukan hal yang berulang-ulang gagal. Secara skema tuh. Ya lu nggak punya plan B. Gue baru 3 kali gagal. Sebentar. Skema itu kan jalan menurut gua kan karena lu hilangnya satu pemain, yaitu Odegaard. Dengan lo akhirnya mencoba untuk skema ini. Nah sekarang Odegaard itu balik nih. Apakah Arteta bakal tetap pundung dengan skema itu sebentar, atau dia bakal memulai pakai skema yang dulu yang ada opsi di mana Arsenal main cantik. Ya ada opsi. Jadi ada opsi. Muscle memorinya udah hilang. Itu bakal dipakai. Kalau lawan Chelsea kan kalau pakai metode pattern yang tadi kalah Chelsea. Lawan Inter kan bisa dong, works dong harusnya. Harusnya works ya. Nah, harusnya kalau ada Odegaard, mungkin lawan Inter kalau ada Odegaard, mungkin Arteta nggak bakal pakai pola itu. Karena ada pilihan lain. Odegaard main. Makanya gue bilang apa? 90. Sorry, gue harus balik lagi. Makanya gue bilang apa? Apa? Waktu datang ke San Siro, lu kira itu Chelsea, itu bukan Chelsea. Enggak ada yang kayak gitu.
Kita nyambung. Enggak, karena nggak ada. mikirin Chelsea. Karena nggak ada. Udahlah. Lu tahu yang menghantui tidur lu. Itu Chelsea. Gua kata sama lu. Udahlah. GR. Ngapain kita mikir Bentar, emang nggak gini. Lo beda sama tim lo. Lawan Chelsea. Iya. Sangat. Lo beda gak? Pede. Taruhan dong. Iya dong. Iya dong. Taruhan kita pakai baju apa tadi? Ibu-ibu. Cosplay ibu-ibu. Cosplay ibu-ibu. Sehari doang gak seru. Berapa? 5 hari. Karena gue yakin lo kalah. 5 hari. Iya, Sampai gini, sampai konten preview berikutnya. Oke. Iya. Itu terakhir. Deal. Dan Berarti kita mau bikin Dan Liga tabel Gerombol apa? sampai Liga Gerombol dipakai. apa? Sampai Liga Gerombol. Sampai Liga Gerombol satu aja. Hah? Satu aja. Satu. Maksudnya? Nggak udah ntar deh. Itu. Cuman menurut gua kurang. kurang apa ya? Kan kalau misalnya itu betul pakai daster, wig, Sama Bedak. Ya. Jangan dibuka, aktivitas sehari-hari juga pakai tetap. itu iya itu Oh, pasti. tunggu. Bisa gitu. Enggak. Sama inilah. Konten. Kan kita kan kondisi efek juga kan. Ya. Gua mau sekalian lo nambahin lo yang kalah makan pedes. Gas. Gaspol. Makan pedes ya. Gaspol. Gas. Benar ya? Kok garu-garu gitu kayak gak pede ya? Gak pede menang ya? Kayak nggak yakin gitu, nggak cepet gitu. Ulang deh. Keramas. Salaman deh ulang. Lo Lo mau salaman juga? Penyakitnya sama. Mau salaman juga enggak? Ya mereka mending sama lu. Kita salaman Ya, aja. sama aja. Iya, kalau kita silaturahmi kan ini kan tujuannya silaturahmi. Enggak, tadi gue mau ngomong keramas biar ngelupain Chelsea. Udah dilupain deh sekarang deh. Kita masih bertapa main Chelsea mah urusan. Tahu lu juga jangan kegeeran dong. Urusan hamin 1 jam main baru kita mikirin Chelsea. Prediksi skor. Coba deh. Lu runut like, lu track back, jangan ngomongin 2-3 tahun terakhir. Lu mundur ke semasa hidup lu. Apaan lu? Hidup lu akan lebih bahagia kalau nggak ada Chelsea Football Club. Enggak ada gitu. Iyalah. Kita Lu bisa bangga petantang petenteng. London siapa lagi, Bos? Arsenal ini dibanggakan. Invincible, Bos. Arsenal London ini siapa lagi, Bos? terbiasa dengan kemiskinan. Kita ini terbiasa dengan susah. Terbiasa dengan hidup susah. Nah. Ya ada nggak ada lu nggak bakal berpengaruh. Kayak kita aja nih orang-orang gembel-gembel di pinggir jalan ngeliat orang kaya dikawal polisi biasa aja. Oh gitu. Iya. Ibaratnya lu orang kaya dikawal polisi, kita Arsenal kita bahagia. Ya, sedangkan Yang hatinya besar kayak lu, kalau hati kecil kayak dia. Nah, sedangkan dia adalah OKB yang baru Iya, lu dikasih orang kaya kekayaan baru. Terus kayak wah. Sekarang Generasi jatuh kekayaan. miskin. Sekarang ketahuan korupsi kan, ketahuan korupsi, ditangkap, borgol. gitu. Jadilah begini. Ya gini lah fans-fans. Nah sekarang lagi nyogok Tadi sipir tuh nih, bisa 5 keluar. pemain teknikal yang ada di Arsenal, ayo. Ayo, enggak penting. Odegaard, Saka, Trossard, Enggak penting. Nuaneri, Tai Noneri disebut. Merino. Zinchenko teknikal dong. Akuin dong. Tai mentok banget anjing sampai lo nyebut Noneri mentok. Oh Nuaneri gila. Ya udah sih. Nuaneri better Tapi ya than Merino. jujur ya, gua tarawan sama Basya bukan karena gue pede. Karena Jujur aja. Tapi Karena bener-bener ini bukan masalah gue takut sama Arsenal sebagai klub, tapi gue takut sama 3 hal yang tadi gue sebutin. Gue takut sama sistemnya, gue takut sama posturnya, dan gue takut sama ototnya. 2 hal yang kita nggak punya. Sistem mungkin kita punya, enggak. tapi punya. Berarti nonton bola. Enggak. Yang kita nggak punya itu si postur sama otot plus set piece. Dan ini yang nakutin gue banget sebenarnya. line up-nya dong, gue kepo. Line up siapa? Line up, gue mau tahu prediksi line up lo. Chelsea pasti aman. Pasti kiper si Sanchez 50-50 nama 50-50. panjangnya. Bobonya saja Ntar kagak. Bobonya saja main jelek loh. Kemarin bisa main bagus Ya, soalnya. makanya Iya. 50-50. 50-50 banget. Terus Sanchez 50-50 di kanan Gusto, di kiri Reece James, Reece James, di tengah Fofana Colwill. jago. Bisa terjadi perubahan di kanan kiri. Kalau tengah pasti fix Fofana Colwill. Perubahannya bisa jadi Cucurella kiri, James kanan. Kalau Tosin Baba di Dudio Nah, tim B. tim B. Di depan Paten Lavia Caicedo sama lah. Caicedo karena Enzo sudah confirm gak akan dimainin dulu Oke. secara reguler. Oke. Depannya Palmer, 3 depannya Sancho. Neto di kiri lagi on form, kanan Madueke, depan Jakso. Kalau lu alhamdulillah minggu ini kita di atas Chelsea peringkat kita. tak tim lo yang gedong-gedongnya siapa yang dipasang? Ya pasti udahlah Raya, Raya, Gabriel Saliba, Gabriel Saliba, Zolim, Timber White, tengahnya Rice Partey, habis itu Odegaard, Merino nggak main ya Pak? Merino kayaknya nggak main. Habis itu Saka, Havertz, Trossard. antara Martinelli atau Trossard. Tapi bisa banget seri sih karena inget tahun lalu itu Arsenal jauh lebih baik daripada hari ini. Tapi kita masih bisa, Chelsea jauh lebih buruk pada hari ini. Tapi kita masih bisa seri di Stamford Bridge gitu. Jadi kayaknya seri juga mungkin banget.
Mungkin banget setuju. Gue taruhan bukan pede menang ya. Gue taruhan cuma pengen bikin Ya kalau gue sih taruhan karena gue pengen nggak pede menang. Menang kak lah. Gue seri gue tambahin ya. Seri dua-duanya menang pedes ya. Ya. Iya, nanggung. Gue nanggung. Minggu ini Arsenal di atas Chelsea. Gue konsepnya nanggung sistemnya. Ya ini Plus kayak Chelsea. Kalau seri kan ini kayak apa ya? Kayak lu tinggal Menang. Tinggal kalau di UK kan seringnya naik kereta nih. Terus lu mau latihan ke training ground. Kagak, gue nggak tahu, gue nggak pernah gitu. Ya, terus lu ke training ground yang satunya kan bosen di Sopha mulu. Sekarang lu ke yang stadion yang mirip training ground lah. Latihan di situ. Karena udah nyaman di situ 4 tahun menang udah nyaman main di situ. Udah nyaman di situ 4 tahun menang. Kenapa sih tahun lalu aja seri? Apa sih? gua Lu speak apa sih, Mat? Lu ngomong pakai bahasa apa sih, Mat? Gue baru ngomong tahun lalu seri 2 sama. Ingat Iya enggak? maksudnya udah nyaman main di situ nggak kalah. Ya udah kalau nyaman yang bobo. Ada hotel sebelah yang nginep Iya, kalau nggak nyaman. apa-apa, hotel tidur di lapangan. Gue mau nanya ke lo tadi barusan nyebut Odegaard di starting line up lo, pemain yang baru sembuh cedera, baru main 5 Enggak, menit. gue rasa enggak starting line amat. Feeling gue bakal ini Rice nih sama Odegaard kan tadi Rice juga belum tentu main loh. Rice kemungkinan main kayak kemarin di rest aja. Kayaknya Rice Partey Merino lagi nih bakalan kayak gitu lagi. Apa? Enggak mau nyoba partai right back lagi? Siapa Oh gua jangan. Gue aja di Arsenal. Gue gak pernah sewas-was ini karena mereka punya satu hal. Mereka punya senjata pamungkas yang senjata pamungkasnya adalah kelemahan kita. Ya, kalau Jadi gue belum bisa ngeliat angle gue tuh pede dari mana. itu tahun juga begitu dari tahun 2000-an. Enggak. Emang lu punya set piece dari kapan? Kan baru setahun. Iya, maksudnya formula. Arsenal selalu punya formula buat ngalahin Chelsea. Gak ada, Cuman udah, kebetulan aja sih punya. Jangan bullshit. ini. Formulanya Formula One lagi. Gue tahun lalu jauh lebih pede karena Arsenal belum punya si set piece bangsa tahun lalu udah pakai dong. Enggak, belum Tahun pakai. lalu udah pakai. Tapi gini, Enggak, paruh Udah akhir, pakai, paruh udah akhir pakai, gitu. tapi Dari belum berasa. awal. Enggak. Lawan Chelsea Dari saya yang menang awal. 1-0 enggak beri ya set piece kan golnya. Udah pakai set piece tapi belum berasa aja. Iya, belum berasa. Waktu itu belum berasa. Ya, karena Dan gue karena belum akumulatif. guanya belum mematenkan di otak gue kalau itu ada kekuatan Iya, Arsenal, ngerti itu nggak? udah- Tapi hari udah ini gue kan dimulai. tahu clear bahwa lu nggak punya apa-apa, lu cuma punya itu. Ngerti nggak? Indonesia Ini menang orang- lawan Belanda pakai apa? Pakai bambu runcing bisa Ini menang. orang konsepnya gimana sih? Lu bukan. Kenapa lu mau punya senjata? Enggak, emang lu Kenapa punya lu mau? Enggak gaya-gaya ngomong kayak punya segala macem lu ngomong gitu. Enggak pantas ngomong begitu Lu lah. kalau main pak kaki ke kaki jauh bagusan Chelsea sekarang. Sorry tuh sih. Gini. Lu harus setuju dong. Gini. Kalau main kaki ke kaki bagusan mana sekarang? Yang Oleh bilang karena gini. kebetulan enggak ada Odegaard aja ya, Arsenal Nggak langsung ada. kaki-kaki. Berarti lo Odegaard FC. Ayo Odegaard Enggak juga. Odegaard Hah? FC Buat banget. untuk- Iya. Ini teman lo bilang lo Odegaard FC banget. Iya. Untuk Odegaard FC banget. Kalau lu ngomongin kaki ke kaki, ya kita butuh Odegaard. Enggak ada jelas. urusan sama satu orang kaki ke kaki itu 11 orang. Even Ya, kiper kita. dia yang mengendalikan dia, Pakai kaki. Dia kenalin dari Lu kiper kalau nggak ada Palmer, lu Leicester. kalau nggak ada Palmer, bukan cuma ke kaki-kaki doang nggak bisa. Kaki ke tai, kaki ke setan, kaki ke brengsek, nggak bisa semua lu. Nggak cuma kaki-kaki doang. Kalau nggak ada Palmer semuanya gugur. Enggak, tapi lo yakin mau main Odegaard yang baru cedera? Yakin mainin aja. Yakin? Iyalah, Lu- kalau cedera kalau enggak bubar lawan Iya, kalau Chelsea. nggak bubar. Ah, gila. Lu baru membukti, lu baru ngomong statement. Enggak, gua tanpa Odegaard pun gue pede. Cuma kita kan sekarang di form yang butuh menang nih. Di form yang jelek. Iya, jadi kita ya harus pakemin sekalian deh. Yang mau main 60 menit juga nggak apa-apa. Tapi gua rasa mainin Odegaard resiko ya. Gua takutnya dia belum fit banget, jadi nggak apa-apa lah nggak main. Toh menang. Belum fit banget, ada dua kemungkinan Dan kalau kemungkinan nggak jelek ada ya. Odegaard pun gue tetap pede Bisa, karena itu. tadi itu yang statementnya Mr. Ole, ya udah kita punya formula yang susah dibendung gitu. Tapi apakah Chelsea nggak mempersiapkan untuk melawan Nggak the bisa King of karena si set piece ini berasal dari dua hal. Yang pertama sistemnya dari latihan kan, pola teknik dari latihan apa formulanya gimana dari A ke B dari C ke D itu pertama dari latihan. Yang kedua dari postur. Dan Chelsea dari latihan ketinggalan jauh. Kita nggak pernah ngurusin ini selama bertahun-tahun. Yang kedua posturnya juga kalah jauh. ada Benoit Badiashile? Balik lagi sekarang. Sian itu orang. Lah, Nggak ada yang tinggi cuma Colwill. Fofana nggak terlalu tinggi. Ya Colwill Fofana lah. Colwill Fofana, James sedang. Sama Neto, Nggak ada. Neto. Jackson, Neto. Jackson tinggi. Tinggi. Jackson mah udah. Neto jangan. Nggak ada lagi. Madueke Saya pendek. tinggi, Madueke. Ibang. Arsenal Madueke nggak Arsenal nih. iya. Udah lah Arsenal yang tinggi ya hampir semua. Iya. Satu tim center back. Tapi menurut gue ini bisa jadi match boring. Gue kasihan sama Chelsea. Gue sedikit kasihan sama Chelsea karena ngelawan tim yang main harambol. Haram, Ya, jelas enggak. haram. Ya, Ya haram lah. Iya, Udahlah. Apa sih? Gue mau Barometernya apa? mau ngejawab apa? Bukan mau ngejawab itu. MUI-nya siapa yang lu bilang haram? Karim. Tiba-tiba haram. Ya udah itu strategi. Itu Karena hidupnya dia sebagai fans Chelsea ini suksesnya karena harambol. Jadi untuk dia kebosanan itu nggak pantas. Suksesnya dia nih karena duit sama harambol. Yang ngomong gue nih sekarang nih. Iya, Menurut gue harambol. ya nggak apa-apa. Harambol. Nggak apa-apa Nah, kalau gue perspektif. hidup gue nggak ngerasain harambol.
Ya kan tadi lu bilang kesian buat Chelsea kan. Gua ngerasain. Lu tuh bilang kesian buat dia Ya kan. kesian sama gue juga, gue nonton soalnya gue nonton live. Ya makanya gue happy akhirnya Arsenal mau ikut, mudah-mudahan sukses. Lagian lu gak suka banget ya sama Emang kalau Arsenal mau ya? sukses itu ngeliat saudara lebih tua, ya kan? Iya. Saudara ini bisa sukses tuh ikutin. Ya. Nah justru tadi setelah gue pikir-pikir ya, yang merasa terganggu tuh sebenarnya dia. Iya, Dia tuh cuma kayak lu pasti Kenapa orang gua yang Arsenal tuh kayak orang yang terusik Arsenal habis itu setelah 20 tahun, dilampiaskan setelah gitu. puluhan tahun Arsenal tolol nih di leluasa, senang-senang aja menang mulu, terus tiba-tiba ngagetin, tiba-tiba kita jadi kontender. Abis ngagetin? Abis jadi kontender? Ya lu bingung, Iya, bingung. udah kan. Karena kepuasan lu buat dua-dua- menang sama Arsenal udah enggak ada. 22 kontender, 23 kontender, 24 23 kontender, 24 atau 25 mau ngapain? Kontender juga. Nah itu yang pertanyaan yang mau gue tanya ke fans Arsenal ini berdua. Ntar dulu belum selesai, gue belum selesai. Sabar lu, host. Ntar dulu. Oke, Justru yang terusik oke, lu. bisa, Sekarang gue yang GR nih. oke, Lu yang terusik oke. sama Gue kita. punya jalan sendiri kok. Enggak, karena lu Dan puluhan gue tahun. kasih tau sama lo ya. Tim gue either rebuild atau jadi champion. Enggak, Artinya, bukan di itu, bukan kamus itu, gue nggak ada contender. Gue nggak settle buat contender. Enggak, bukan itu yang Gue gua maksud. bukan runner up bullshit kayak kalian. Gini, Ngerti gini, nggak? dari lu Either tim gue kesenangan. hancur. Kita berdua sama kan? Kita nih Either berdua- hancur atau champion. Iya. Nggak ada. Penonton Nggak layar kaca ada sini, di hidup itu gue. bullshit. Menurut Gue gua itu bangga bullshit. sebagai Itu juara bullshit. 2. Bullshit. The second place Nggak is the ada. first loser. Enggak, lu percuma. Lu Gimana, juga gimana? Lanjutin, gini, lanjutin, gini. lanjutin, Buat gue, kesenangan penonton layar kaca tuh ketika lu menang lawan rival lu. Kalau lu juara Premier League lu enggak, kalau lu juara Rival Premier gue League. MU kok. Enggak, lu benci sama Barclays Arsenal juga siapa? lah, Bro. Rival gue Leeds. Lu IPL lu di bawah Everton jadi enggak usah sok-sokan Cah, rivalitas. IPL. Premier League sorry. Premier League. Liga Inggris. Oke, Liga Inggris. Direvisi memang. Nah, tetap aja lebih Arsenal selalu membawa revisi ini. lebih lucu Liga Inggrisnya di bawah Everton menurut gue. Tapi lu enggak malu apa ya? Lu disamain sama dia. Anggap itu. rivalitas. Ya udah gini, anggap aja tim gue baru jadi. Anggap gue tim sampah yang baru lahir, emang kenapa? Iya emang sampah. Hah? Intinya apa? Ya intinya Di udah. tim- Kalau ke trigger ngelawan tim sampah. Enggak, intinya dia Iya. Ke-trigger sama orangnya bukan sama Kalau ke timnya. trigger ngelawan tim sampah. dia terganggu sama Arsenal yang Apa yang tiba-tiba terganggu? Lu juga terganggu soalnya, coba Lo gimana? tau nggak? Ya, lu baru Lo musim-musim tau nggak? kalah Gue sama terganggu kita. sama champion. Gue terganggu sama tim juara. Ya. Selama lo belum pernah jadi juara, lo nggak akan pernah ngeganggu gue. Lah, Dinaya. gue keganggu sama juara. Arsenal beberapa tahun terakhir selalu ngalahin Gue Chelsea. keganggu sama juara. Seorang juara mengganggu pikiran gue. Gini. Tim rival gue jadi juara ngeganggu pikiran gue. Apa yang udah lo lakuin? Denial lu. Apa yang udah lo lakuin? Lu setiap musim kalah lu terganggu sama Arsenal. Lu ganggu lah. Gue dulu Kita ini penonton layar kaca, kita nggak bisa- waktu era Abra 2010-an, rival yang di otak gue yang paling gue benci itu MU. Ya karena lu baru nonton Kita bola bisa tahun juara, kita bisa juara, Ini anjing juga nih orang. kita bisa juara satu musim, tapi bisa jadi 2 game lawan MU kalah. Resah. Enggak masalah. Resah lah. Yang penting juara. Resah, harusnya lu Ngerti nggak? resah kayak gitu. Gue lebih kasih resah. tau lagi, resah buat gue adalah tidur. Pas gue mau tidur Arsenal juara, dan itu belum pernah terjadi. Dan itu Terima akan kasih. terjadi. It Terima will kasih. happen. It will happen. Iya tapi gimana tuh gak pernah juara sama sekali. Nah gue jadi masuk ke pertanyaan gue. Apa kalau masih merasa lo still in the title race? Kalau lo berdua? ngomong secara Karena kita realistis, berdua udah gak ngerasa itu. kalau secara realistis emang tingkat kepedean pasti akan turun dari musim lalu. Itu wajar karena mulainya seasonnya kayak gini kan. Tapi kalau lu bilang masih ada chance, jelas masih ada karena lu lihat City juga seperti itu. Ya paling kita tinggal nunggu aja apakah Liverpool akan jatuh Gajah, apa ya. enggak gitu loh. Cuman ya sekarang tinggal Arsenal harus membenahi nih. Kita udah lagi di form yang seperti ini. Emang Arsenal tiap tahun selalu ada form seperti ini. Kalau tahun lalu tuh di akhir Desember Ya, kita kalah lawan itu. Fulham, kita kalah lawan West Ham. Habis itu kita di training ke Dubai, balik kalah cuma sekali lawan Aston Villa. Habis itu menang terus sama Sri. Kenapa latihannya masih di London kalau begitu? Kenapa nggak dari awal ke Dubai? Ya kan belum libur. Iya. Kan belum ada. Ada namanya ada waktu Kenapa libur. nggak? Kenapa nggak? Genius. Orang ada waktu libur. waktu- Ada waktu libur. Yuk ke Dubai Iya. yuk lihat Oh, Burj untuk Khalifa. Dubai. Oh, dia terus ke Ferrari World gak? Iya, jalan-jalan dihibur. Jadi gua bisa- Cobain pit stop deh. Iya. Gue bisa lihat mungkin di bulan Januari Februari kita di mana. Ya, Kalau kita Kalau sekarang berarti lo merasa terlalu gimana? cepat. Tingkat Sekarang kalau kepe- Nggak usah ngomong terlalu cepat, tingkat capek. kepedean jelas menurun. Itu pasti. Udah Big Tapi- Four lah. Ini diplomat banget. tempat lo aja, Iya, kan, lu Big kayak Four gitu. aja di tempat lo aja. Gue masih ada, maksudnya masih belum masih belum menghapus hal itu. hapus hal itu ya. Oke. Kalau buat lo gimana, Mong? sama gue juga tetap PD gue tentu saja menurun dari musim lalu. Dan ya dari awal kan gue juga bukan orang-orang yang mengagungkan Arteta ya. Gue biasa aja sama Arteta. Arteta out juga nggak apa-apa ya. Enggak, tapi bukan berarti dia pelatih yang bobrok, enggak juga. Sampah, Tapi ya. gue pengen tahu pengalaman baru gitu kalau sampai tahun ini enggak juara lagi. Tapi tingkat kepedean tentu saja menurun. Tapi semoga ini jadi miracle. ya. We pray for miracle and miracle will arrive. Tenang aja. Gue mau nanya satu hal ke Arsenal lagi.
kalau Chelsea kemungkinan besar bakal mencat pelatih soalnya. Nah, gue mau nanya ke Arsenal, itu kan siklus ya. Mau menang mau kalah, iya kan. Gue mau nanya ke Arsenal lagi. Kalau misalnya kalah Kalau Chelsea. sama Chelsea, apakah sudah waktunya mengeluarkan hashtag yang orang-orang tunggu yang saya sudah pakai berkali-kali? Ten Hag out, Anda Arteta out. Masalah gini, lu kalau ngomongin hashtag Arteta out, itu dari awal musim udah ada. Bukan itunya, Mat. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih lu? Iya, gue ngerti. Guanya. Kalau gue belum. Gue selalu tadi gue bilang di awal, gue akan lihat situasi kondisi di Januari Februari gimana. Paham nggak? Lu gue ngeliat kita di mana, di Champions League kita gimana, di ini kita gimana, kita harus gini. Terlalu apa ya? Terlalu dini untuk lu bilang A B C D E F G H I J K L M N apa ya? Gitu loh. Jadi menurut gue at least nunggu Januari ini kenapa? Siapa tahu kita beli striker kan? Kita nggak ada yang tahu. Iya. Walaupun sekarang jalannya kayaknya nggak mungkin beli striker, tapi ada kita kalau tahu ada perubahan, Edu keluar, kita nggak tahu penggantinya siapa. Atau penggantinya mau ngasih statement, ya. Beli someone, beli Gyökeres gitu misalkan. Buat lo Mong gimana Mong? Apa tadi pertanyaannya? Kalau misalnya kalah sama Chelsea, Arteta out apakah akan keluar? Enggak, tentu enggak lah. Gue enggak sebenci itu juga sama Arteta. Artinya gue bakal tetap nunggu lah sampai akhir musim lah. Gue bahkan enggak sampai Januari, enggak bakal kasih dia kesempatan sampai akhir misalnya musim. Kalah sama Chelsea, terus habis itu international break, habis itu menang sekali, habis itu kalah lawan MU. Oh, itu keterlaluan lah. Tapi kayaknya kemungkinan itu kecil banget. Nggak kecil. Jadi kalau misalkan itu terjadi ya udah boleh lah dipikirkan buat melakukan transformasi pelatih gitu. Dan gue berharap juga sih kalaupun Arteta nggak juara musim ini, ya cobalah yang lebih menarik gitu pelatih masih. Jadi kalau ya menurut lo Arteta biar ada buat penonton layar kaca kayak kita ini ya biar ada hiburan, gelombang baru. Season ini buat Arteta apa yang lu pengen? Lu pengen dia menangnya apa? Minimal. Ya Premier League lah. Premier League. Minimal Premier League, maksimal Champions League. Maksimal Champions League. Tapi lu nggak ngerasain Carabao, nggak ngerasain yang lain-lain. Nggak penting lah. Iya, nggak menang soalnya tapi. Hah? Nggak pernah menang juga. Ya nggak penting, nggak bisa ya, aja kalau menang FA. Ten Hag aja bisa. Gini. Kalau menang Arteta ya Ten Hag cuma season keduanya bisa, Arteta berat. Kalau menang FA ya gue pertama gini, kita kalau mau ganti pelatih kan kita harus lihat siapa yang available di market. Kita nggak asal ganti-ganti orang habis itu jadi declining gitu loh. Paham gak sih lo? Kalau kondisinya mungkin waktu itu masih ada Amorim yang free atau misalkan siapa. Dan lu lihat emang saatnya Arteta keluar. Karena kan nggak ada yang lebih besar daripada klub nih San. Ya kan? Kita juga nggak gila-gila Arteta. Maksudnya gue pingin Arteta ya juara. Tapi kalau penggantinya siapa? Zidane. Ya maksudnya emang bukan klub, bukan yang untuk long term gitu misalkan. Atau siapa yang nggak Pak Southgate. Ya buat apa ganti? Gitu loh maksud gue. Pelatih kan bisa dibayar. Gue kepo deh, lo gak gila-gila Arteta kan? Maksudnya? Lo gak gila-gila Arteta kan? Maksudnya? Gak gila-gila Arteta. Ya maksudnya gak fanatik mas. Gua realistis gitu. Cover gue Ferguson. Gue Arteta. Ya kan gue ngefans sama Arteta bukan berarti gila-gila. Maksudnya bukan berarti gue kayak kan ada nih fans Arsenal yang saklek apapun yang terjadi Arteta in sampai dia dipecat. Gitu loh. Kalau gue awal mau di Arteta mau ke Arsenal, gue nggak setuju Arteta datang karena gue ngerasa nih orang lack of experience. Dan gue pernah ada di fase Arteta out juga awal-awal yang abis menang FA Cup, kita ada beli Willian apa segala macam kalah beruntun. Itu pernah Arteta out gue. Cuma ketika gue ngeliat progresnya ada, gue ngeliat ininya ada, gue ngeliat ini orang ini cuma perlu dikasih yang dia mau aja, gitu loh. Dan gue ngerasa boardnya Arsenal tuh nggak nge-provide apa yang dia mau. Makanya gue masih penasaran di situ. Gitu. Langsung nggak, ya betul gue setuju. Dan Arteta juga di bawah Klopp mungkin saat ini di bawah Klopp sama Slot lah, ya Arteta. Pep sama Slot. Iya. Pep sama Slot. Iya gitu loh. Arteta. Di bawah Pep sama Slot. Arteta. Delusional itu anjing. Kan gue udah bilang. Lu mau siapa Enzo Maresca? Lu mau siapa masuk yang baru jadi pelatih? Ten Hag. Nuno Tavares, Huzler. Nuno Tavares bek kiri Arsenal. Nuno Tavares. Realistis. Ini realita. Terima aja. Emang kayak gini orangnya. Orangnya emang gitu. Jadi kayak gitu. Gua sangat-sangat tidak menutup kemungkinan untuk Arteta out, tapi konteks itu penting. Untuk kita lihat. Kalau tiba-tiba ada yang free, siapa manajer yang bagus, tiba-tiba misalnya ada orang kayak Klopp gitu misalnya free dan kita bisa ambil. Kenapa tidak? Liverpool pakai orang dari antah berantah. Brighton nemu dari Swiss. Iya gini, kita kan fans, kita fans nih kayak kata Hasan, kita fans layar kaca. Kita nggak punya kemampuan untuk ngecek scouting semua. Ya kan itu tugasnya siapa? Board. Nah ini yang menurut gue benar lu udah keluar nih, Edu udah keluar.
Kita lihat kalau emang yang baru bisa nyariin orang-orang kayak Hurzeler, orang-orang kayak Slot, ya nggak masalah. Tapi kalau orang kayak hidup penggantinya itu siapa lagi? Yang lebih ini lagi. Gitu. Bismillah Graham Potter ya, amin. Kayak Graham Potter ya, mendingan gak usah. Amin Gitu loh. Bismillah. Jadi lu pede sama Arteta ya. Lagian lu kenapa sih gak suka banget sama kejayaan Arsenal ini? Gue bukan gak suka sama kejayaan Arsenal, gue gak suka sama fans Arsenal yang padahal mereka Intinya gak suka sama fans. mereka belum jaya tapi mereka ngerasa ini kejayaan. Gitu. Gue gak kebayang kalau lu beneran menang kayak gimana. Sebenarnya gak ada yang Karena bilang gue pas menang Enggak, gak justru separah lu lu. semua anjing yang bacot. yang narasi. Lah, sadar lu lah, tai. Kita Lu gak semua pernah bangun-bangun bilang narasi. kejayaan. Lu gak pernah bilang, wallah mat gak nyampe semenit Ras Mat, dia ngomong dunia hal kok ini Mat. Ferdinand, Nggak, Evra, gini, masa kejayaan tuh- Antonio itu di mana itu orang-orang? Gue Enggak, kejayaan itu menyenangkan. Maksudnya Gitu. Arsenal nih kembali Kak menyenangkan. Lu bayangin puluhan tahun kita hidup miskin, tiba-tiba kita dikasih miliaran uang. Senengnya kayak apa? Lu bayangin dong. Gitu, iya. Masa lu gak mau Ya, ngerti? cuman gak usah Ya OKB nggak lama-lama banget juga. Ya lu juga OKB, tai. Emang lu gak OKB? Enggak, gini kita nih OKB itu kan feeling. Lo berlaku sebagai OKB itu karakter kan? OKB Iya, karakter kan? iya. Lo misalnya tahun 2022 lo ngerasain akhirnya menjadi OKB. Ya kan? Yang lo bilang tadi dapat miliaran kan? Harusnya 2024 tuh sembuh kan? Sadar, oh iya, gue kampung juga ya selama ini. Harusnya kan kayak gitu. Insya Allah, enggak Masa lagian- terus-terusan? Enggak, lagian kenapa sih kayak feeling fans tuh didikte gitu. Maksudnya ya udah lu mau proud sama ini lu terserah, kita mau kita gimana. Enggak, gue gak apa-apa. Gue bilang gue gak apa-apa. Enggak, dia nanya soalnya tadi. Dia nanya Karim. Iya, dia nanya gue, lo kenapa sih Arsenal gak demen sama kejayaan Arsenal. Ya kejayaan artinya kejayaan. Dia yang ngomong ya, Mat. Dia yang ngomong ya. Lo gak bisa nyerang gue dong. Apa maksudnya? Lo Maksud yang gua, ngomong. ada maksudnya. Ya, tai lo Contender sama dengan Jaya. Itu dia makanya gue bilang Bukan gue gak kebayang kalau lo menyenangkan. beneran juara Arsenal jadi tim gimana. yang menyenangkan, sering menang. Enggak, tim lo nih, tim lo nyenengin mata gini, kita. Udah. Lu kan bete nonton MU bete bawaannya. Abis itu lu sumpah. Sekarang udah enggak. Iya, nih ngomongin tim yang enggak juara. Gue nggak ditanya. Apa? Cuma Arsenal ditanya. Lah lu kemungkinan besar Desember nggak jelas dipecat. Oh, pertanyaannya harus pelatih doang. Pelatih doang. Iya, enggak. Lu kan iya, kemungkinan besar Enak banget dia. Gue abis berkata kotor belum berkata daging loh. apa? Gue belum berkata daging. Lagi gue dari mau ngedaging nih nih bertiga udah anjing. Kita ini mau pindah klub atau mau masih bahas Arsenal? Mau pindah klub. Mau pindah. Iya. Kalau gue mau closing ntar ya sebelum pindah klub. Ya kalau lo closing lo gue kasih closing Iya, juga. iya. Jadi Oh pokoknya gitu loh ya sekarang jadi, ya. Hah? Soalnya dia motong gue tiba-tiba. Oke, oke. Jadi pokoknya lu siap-siap aja di minggu ya. Jadi gak usah soal merendah. Lu kalau pede aja. Siapin obat jadi nggak keluar lagi pas lagi live streaming. Enggak. Gue nggak Ya. ngopi malam-malam. Jangan ngopi malam-malam, makan dijaga. Kita siap-siap apa? Lu siap-siap makan pedes soalnya. Ya. Jadi Siap. jadi Siangnya makan gudeg dulu, manis-manisan siangnya. Kalau dari gue sederhana aja ya, gue lebih berpikir global untuk meluruskan apa yang lo anggap selama ini lo mengganggu banyak orang. Yang jelas lo nggak ganggu siapa-siapa. Tim lo sebelum jadi juara gue nggak akan gundah. Ya, dan tim lo nggak akan pernah jadi juara. Mau champion, mau premier, nggak dengerin gue. Itu udah takdir, udah tertulis. Enggak, lu jangan gengsi-gengsi lah, ngomong aja gitu. Lu terganggu dengan Arsenal yang ngalahin lu mulu akhirnya ini terganggu. Gue udah bilang dulu itu Chelsea juara dikalahin MU mulu, nggak ada masalah. Dikalahin satu game nggak ada masalah. soalnya baru soalnya. Gitu loh. Dan Gengsi. kedua game besok tidak merubah pandangan gue dengan Chelsea gue. Mau menang mau kalah. Karena gue bilang lagi, gue ulang, ini konten bukan hanya buat lo, ada yang nonton juga. Gue ulang, Chelsea tim muda, pelatih muda, proyeknya masih panjang, ya kan? Kalah sama lu nggak ada masalah. Yang penting gue lawan tim-tim yang kecil gue menang. Gitu. Jadi dan kemungkinan besar kalah karena gue udah jelaskan, ya. Lu punya senjata ampuh cuma satu, dan senjata ampuh itu lawan gue agak berat. Semoga kita main bagus di kita cantik besok. Amin. Gua berdoa ini bakal jadi match yang mainnya bercantik. Karena kalau enggak jam berapa mainnya? 12. Setengah 12 tuh suruh gue nonton Harambol. Ya gue regut mat. Cabut gue dari live. Mudah-mudahan Chelsea lah minimal ngasih hiburan Chelsea ya. Semoga Chelsea Walaupun ngasih Arsenal hiburan. nggak bisa kan. Semoga ada yang berantem. Iya, Dan mampu. semoga Cole Palmer fit. Jadi kalau misalkan kalah Ada nggak bawa-bawa alasan. Cole Palmer lagi. Semoga Odegaard juga fit. Sorry ya, gue orangnya fair. Kalau Palmer lawan MU sampah. Gue fair. Enggak, kalau ditanya musim lalu kali 5-0 kenapa nggak ada Cole Palmer? Lah, emang gak ada Cole Palmer? Ya udah. Gue bilang kalau ada Cole Palmer, jawaban gue apa? Ada Cole Kalau- Palmer yang 4-0. Gue bilang Udah kalau satu. kalau ada Cole Palmer nggak mungkin sehumiliating itu Iya. sampai 5-0 gitu. Pokoknya yang penting Havertz semoga satu fit, gol doang kan kemarin 2, Havertz 1 gol kalau ada Palmer. Havertz semoga asyik. cepet sehat, Dan fit. gue kasih tau sama lo ya, kehancuran tim lo karena tim yang sukses adalah tim yang mengetahui kekuatannya atau kelebihannya.
Lu 2 tahun terakhir nggak tahu. Kekurangan lu kan di duit. Lu ngapain spend 100 juta di Rice? 65 juta di Havertz. Abis itu bingung kan sekarang. Merino berapa? Sekarang duit habis. Kata siapa duit Kata habis? siapa? Lah, lu bisa nggak ngambil pemain-pemain yang Nggak beli tier A yang harganya 100? nggak beli Bisa. pemain. Buat beli pemain bisa. Pertanyaannya satu, pemainnya mau nggak ke dia? Ya, lu juga aneh Ya, lu jujur, narasi nggak lu. gitu ngaruh. Itu Enggak, nggak kalau lah. pemainnya kalau masalah pemainnya masalah negosiasi dia Ya, lah, misalnya, gaji apa pride segala dong. macem. Pride dong. De Pride pulang ke rumah. Jong nggak mau ke MU itu karena dia bilang mau main Champions League. Walaupun nyatanya di season itu dia kalah di Ya Europa Arsenal League nggak ada sama MU. alasan buat nggak mau ke Arsenal. Enggak klubnya. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan Nggak buat ngangkat trofi. pemain. Iya. Bertahun-tahun nggak ngangkat Dia trofi. pulang Orang berasa lah. Masa tau Ogore gara-gara Arsenal nggak pernah Liga Champion? Enggak dong. Kalau keluarganya nganggap Justru Arsenal harusnya dia joke usaha. 5 tahun terakhir gini. Kecuali emang dari awal di kepala dia benci sama Arsenal. Enggak, Fans kalau- Spurs gitu, bapaknya fans Spurs. Kayak gini. Di dunia ini kan hanya terbagi 2 orang. Yang satu adalah pecinta Arsenal, yang satu adalah pembenci Arsenal kan. Nah, kemungkinan besar pemain ini pulang pada nggak ada yang suka sama Arsenal. Nah, Kenapa? Karena lu pada. Ya, gila Nonton lu. kita tuh. Narasi Nonton lu. kita. lu nggak tahu Aneh Gio lu. Keres waktu itu pernah nge-DM di sini. Gio Keres siapa lagi tuh? Enggak, udah lah, Amorim. buang lah narasi itu jauh-jauh lah. Nah, Jangan tapi katro-katro. kalau Enzo Maresca lihat podcast ini malu mulai. Fans yang tidak punya kepedean yang Gue yakin 2 juta % kalau pemain Premier League beneran pada nonton ini, gue yakin 2 juta % nggak ada yang malu, nggak ada yang apa. Karena mereka nggak ngerti kita bahasa Indonesia. Iya benar. Mereka nggak paham kita ngomong apa. Iya. Bener. Iya. Jadi mau gimana? Kiki nggak peduli. Intinya oleh gengsi mau mengakui Arsenal nggak ganggu Chelsea. Iya lah. ternyata Kalau lu juara ganggu. Itu dari gua. Enggak. Gini. Kalau lu juara gua akan bikin satu video selamat untuk Arsenal tanpa sarkas. Dan itu ngeganggu gua. Enggak. Kalau Tapi juara, that will never happen. kalau lu juara Intinya Premier lu League saat season ini ini, gue terganggu. pojok debat. Nextnya gue telanjang dada ya. kalau apa? Kalau Arsenal juara Premier League season ini, gue pojok debat telanjang. Catat itu. Selama setengah season. Cacat. Setengah season. Setengah season. Deal. Tapi kalau misalnya nggak juara, lo berdua botak. Ya, lu juga bikin lu. Udah, masih ada apa? Spurs Ipswich. Kita ke tim yang nggak ngangkat trofi juga sama Dan tim kedua Saudaranya dan Arsenal. saudaranya, bedanya dia ngangkat Eropa. dan Oh iya, Spurs Ipswich. punya Europa League 2 loh, gua baru tahu. Iya, Eropa League 2. Penting. Spurs lawan Ipswich. Fun fact, head to headnya 10 kali. Ipswich menang 4. Spurs cuma menang 3. Ya itu kapan tapi Ipswich kan terakhir ke Premier League 20 tahun lebih. Ini 1967. Enggak relevan anjing. 1945 ini. Iya. Ini Enggak, menurut gue turun ini lagi. easy game buat Spurs lah. Dan ini bakal jadi game yang seru banget. home-nya Spurs, sorry. Ya, Ih, karena game seru banget, iya. dua-duanya pelatih yang gila menurut gua dan Kieran akan McKenna. saling nyerang. Nothing tulus dua-duanya. Yoi, dua-duanya rock and roll. Iya. Dan kemungkinan besar Bisoma udah mulai masuk starting lagi. Dua-duanya megang- Avengers Gue Sevenfold megang dua-duanya. 3-2 atau 4-3 Spurs. Feeling gue 4-2 Spurs lah. Iya, Iya, banyak gol lah, setuju. Banyak gol lah Syek. Setuju. Yang golin dari Switch Delap, yang golin dari Spurs. Pemain Brennan FPL lu Johnson. semua. Brennan lah. Jangan Enggak, pemain FPL Brennan. itu semua. Pedro Porro. Pedro Porro quadrick assist. Pemain FPL dia semua. Iya, oke. Iya, udah Spurs nggak usah dibahas, udah pasti menang. Van de Ven cuma masih cedera, jadinya Dragusi kurang bisa masuk ke spotnya dia. Ipswich Van de Ven McKenna belum sembuh ya? belum Larinya kenceng tuh. belum ya, sembuh. anaknya. Apa? Lari kenceng. Iya kencang. Iya. Udah emang kalau preview kayak gini, nanti serunya gitu. Iya, gua tapi lumayan terhibur. Makan. Ternyata kalau bukan bagian gue yang ngomel, nggak tadi gue ngomel gue baru nggak lagi. Iya. Ya, bodo amat lah saya dengan hal itu, cuman kan ya gue mau bilang thank you semua sama yang nonton. Ya. Jangan lupa nonton kita di live react nanti. Kalau lo mau lihat nih berdua bakal pakai daster, bakal pakai bedak, bakal pakai ini, bakal gue siksa pakai makan makanan pedas. Gue beneran loh, makanannya bukan pedas-pedas bohongan loh. Iya, Gue man. bukan nasi goreng yang karetnya 2 loh karena pedas loh, bukan itu loh. Tapi jangan yang Ini rusakin pedas. lambung lah. Ini pedas kalau Hati bisa lah. karetnya permen karet. Pedas yang sampai nangis kan? Ya, ya, sampai nangis kan, jangan sampai Pedas. rusak lambung. Pedas yang sampai Sampai IGD. Jangan dong. Enggak. Itu lu Mending IKN. Mending pedes saking pedesnya ke IKN. Kenapa ikan? Enggak, iya, IGD IKN detak gue. Iya. Pokoknya itu aja, jangan lupa subscribe Grombol. Kita ngincer 1 juta sebelum lebaran. Nah, jangan lupa follow Oleh Alatas, up the Chelsea. Kita dukung Chelsea ya. di mana? Kita ramaikan live reaction Grombol hari Minggu jam 11 malam. Chelsea lawan Arsenal dari Stamford Bridge. Kita gas. Jangan lupa juga Kosong lagi 5. follow Arsenal Fox dan Haji dan Dapong. ponakan Haji Dapong. Bagus. Hasan Hapsi, dan jangan lupa follow gue juga Karim Nasar di TikTok dan di IG. Pokoknya itu aja, sampai berjumpa di live react. Apapun yang terjadi tetap Kemot. let's go. Kemonmu.